Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini, pada menu sarapan kita pagi hari ini, sarapan rohani kita pagi ini, biar hidup kita selalu dalam pertumbuhan, terlebih kerohanian kita selalu bertumbuh dalam pengiringan dengan Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya mengambil renungan berjudul Batu Hidup. Apa itu batu hidup? Tapi terlebih dahulu kita membaca di Mazmur 118 ayat yang ke-22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Nah, kita mau melihat di sini ada batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Kita mau melihat siapa batu penjuru ini. Kita buka di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Di sini dikatakan Yesus adalah batu penjuru. Yang membuat saya bertanya-tanya, di sini dikatakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Kenapa dibuang? Nah, dan yang membuang seorang tukang bangunan. Berarti dia mengerti batu ini tidak bisa dipakai. Batu ini tidak bisa dipakai. Apa batu penjuru? Batu penjuru kalau di bangunan itu sebagai batu awal atau tolak ukur, atau boleh dibilang kalau kita mengenal ada peletakan batu pertama, yaitu batu pertama, batu penjuru itu yang menjadi titik awal suatu bangunan. Bangunan itu harus lurus melihat batu awal itu tadi, atau batu penjuru itu tadi. Nah, saya gambarkan batunya seperti ini. Ini batu. Batu ini ya. Nah, kalau pingin bangunan itu lurus, dia harus mengikuti arah batu ini. Mungkin arahnya ke sana, dia harus mengikuti arah ini. Nah, peletakan pertamanya, dia harus lurus seperti ini, ya, mengikuti arah batu ini. Dia bangunannya akan mengarah ke sana, temboknya. Ini yang dikatakan batu penjuru. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, judul yang saya ambil tadi adalah batu hidup. Batu hidup. Nah, Tuhan Yesus sebagai batu penjuru. Batu penjuru. Dia sebagai batu penjuru, dan kita harus mengikuti arah batu tadi. Arah kemana batu itu tadi. Dan saya yakin dan percaya Tuhan Yesus yang sebagai batu penjuru dan batu hidup, dan kita pun di situ akan dipakai menjadi alat Tuhan untuk mengikuti batu penjuru itu tadi. Batu hidup atau batu penjuru tadi. Nah, kalau mau melihat suatu bangunan, kenapa saya dibilang ini batu penjuru? Itu pun ada karakteristiknya atau harus ada standarnya. Tidak sembarang batu untuk dipakai. Kalau di suatu bangunan, batu yang dipakai biasanya batu kali atau batu gunung. Tetapi paling banyak dipakai adalah batu kali atau batu sungai. Tapi kalau karakteristiknya seperti batu kapur, nah, biasanya dia tidak dipakai untuk sebagai batu penjuru atau batu pondasi. Karena untuk bangunan itu tidak kuat. Tapi itu tadi kenapa dikatakan sebagai batu hidup. Karena batu hidup itu tadi batu yang memiliki karakteristik yang harus dipakai. Yang memiliki karakteristik untuk bangunan itu, ya, bangunan itu harus menjadi bangunan yang hidup, bukan menjadi bangunan yang mati. Karena kenapa? Seorang membangun bukan hanya sekedar dia membangun suatu tembok atau bangunan, tetapi ada sesuatu khas, ciri khas yang hidup, yang dilihat orang, sehingga orang itu merasa bangunan ini memiliki karakteristik mungkin ya itu minimalis, atau itu klasik, atau itu sifatnya Mediteran. Nah, itu tergantung dari awalnya. Awalnya bagaimana?
Dan batu penjuru ini yang sebagai kuncinya. Bangunan itu lurus, bangunan itu bengkok. Batu penjuru ini tadi yang sebagai puncaknya, apa istilahnya, sebagai utamanya. Jadi awal sekali batu penjuru ini sangat penting. Yesus sebagai batu penjuru. Kita harus melihat batu penjuru itu. Dan Tuhan Yesus sendiri yang adalah batu penjuru yang harus kita ikuti. Nah, bicara soal batu, ada lagi satu batu. Batu sandungan. Nah, ini yang jangan sampai kita alami. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus pun menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak mengikuti Yesus. Batu sandungan, kalau kita mengikuti Yesus, Yesus akan dijadikan sebagai batu penjuru. Tapi kalau orang-orang dunia yang tidak mau mengikuti Yesus, maka Yesus dikatakan sebagai batu sandungan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berusaha, atau Tuhan Yesus rela mati untuk menebus hidup kita dari dosa. Karena dosa itu tadi, kalau orang yang masih hidup dalam dosa dan tidak mau hidup bertobat, maka Yesus akan sebagai batu sandungan buat orang yang berdosa itu tadi. Tetapi kalau kita hidup menuruti Yesus dan kita hidup supaya hidup dosa kita dihapus, Tuhan Yesuslah sebagai batu penjuru itu tadi. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, biar kita mengikuti Yesus sebagai batu penjuru. Dan biarlah Yesus sebagai batu hidup kita. Dan kita pun bisa dipakai Tuhan menjadi batu hidup yang Tuhan pakai untuk membangun apa yang Tuhan mau kerjakan buat kehidupan kita. Ya, kita mau lihat, baca ayat yang terakhir. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 5. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 5. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, dan untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Di sini dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Dan biarlah kita mau dipakai bersama-sama dengan Yesus sebagai batu penjuru, dan kita sebagai batu hidup juga ikut bersama-sama dengan Yesus untuk dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, biar kita mau mengikuti batu penjuru itu. Tuhan Yesus sebagai batu penjuru, sebagai batu hidup, dan kita mengikuti batu hidup itu, biar kita boleh menjadi batu yang mengikuti dan menjadi alat Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan, menjadi bangunan-bangunan rohani yang boleh menjadi berkat buat orang-orang lain. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.